Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Ibu Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Awaludin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 di kelas 12 pada materi kajian Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bermuajah kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa sama-sama yang dipimpin oleh KM. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum mulai pelajaran, baca doa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak sekolah? Semuanya hadir? Ainur kemana? Izin. Kemudian siapa lagi? Dapat Jaki. Kenapa? Sakit izin. Siapa yang sakit hari ini? Sakit. Oh, jangan sakit. Oke, yang izin, yang sakit ya, kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian pagi hari ini siapa yang sudah melaksanakan sholat duha? Acung. Sudah? Oh, kalau belum nanti ya ketika istirahat kalian untuk melaksanakan sholat duha bersama-sama. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini ya, kita masih mempelajari materi yang sama pada pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang berpikir kritis melalui Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kaidah ilmu tajwid. Ya. Apa ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke. Coba kalau mempelajari ilmu tajwid hukumnya apa? Fardu kifayah, betul. Kalau hukum mengamalkan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Fardu ain. Oke, bagus. Tepuk tangan kalian semua. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah,
Untuk kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis tentang berpikir kritis. Yang kedua membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulul albab sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, kalian akan mampu yang pertama membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua menganalisa pembacaan tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang ketiga menyebutkan arti Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang keempat menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang kelima mampu menjelaskan makna isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang keenam mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan yang ketujuh menampilkan contoh perilaku berpikir kritis dan demokrasi berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, itu merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan dipelajari pada kesempatan hari ini yang pertama asbabun nuzul, yang kedua bacaan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang ketiga isi kandungan, dan yang keempat menerapkan perilaku berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, asbabun nuzul. Nah, di sini ada gambar asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Ya, ada yang bisa jawab? Nah, di sini ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ya, baik. Asbabun nuzul ya atau sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mempunyai sebab. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus langsung diturunkan, akan tetapi berangsur-angsur. Ada yang tahu berapa lama Al-Quran itu diturunkan? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah suratnya? 114 surat dikumpulkan dalam berapa juz? 30 juz. Ya, baik, betul. Ya, jadi setiap ayat, setiap surat itu mempunyai asbabun nuzul, mempunyai sebab-sebab diturunkannya. Nah, termasuk apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya. Asbabun nuzul Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar. Terlihat jelas gambarnya? Ya. Ada gambar apa? Apa ya? Ada gambar orkan, ada gambar lampu. Nah, ada gambar batu, betul. Nah, ini batu apa? Ada yang tahu? Kalau di dalam, nah ini suasana ini menggambarkan ada di dalam Masjidil Haram. Ya. Nah, apa? Bukit Sofa, betul ya. Oke, Bukit Sofa. Nah, ini adalah Bukit Sofa yang mana sekarang itu sudah ada berada dalam lingkungan Masjidil Haram. Ya, sebelumnya ini Bukit Sofa ini tidak ada di dalam Masjidil Haram. Ini di luar. Akan tetapi Masjidil Haram semakin diperluas dan Bukit Sofa ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam lingkungan Masjidil Haram. Baik, anak-anak sekalian,
sebelum kita membahas tentang asbabun nuzul, ya, dan kenapa Bapak tadi menampilkan Bukit Sofa yang berada di Masjidil Haram. Nah, alangkah baiknya sesuai dengan materi pembelajaran kita akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ada yang mau membacakan di depan? Atau baca sama-sama? Oke, kita baca sama-sama ya. Bapak bacakan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kalian. Ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita sudah membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Semoga yang membaca Al-Quran ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak sekalian, nah, setelah kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, nah di sini Bapak akan menampilkan terjemah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, kita sama-sama baca ayat 190, silakan sama-sama dibaca. Sesungguhnya kita langit dan bumi dan silih bergantinya alam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya yaitu orang-orang yang menjaga Allah memiliki atau butuh atau yang ada kembali dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Nah, baik. Setelah kita membaca Quran surat Ali Imran dan terjemahannya, nah di sini Bapak akan menampilkan video ya tentang asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Silakan disimak video berikut. Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini juga
jawab oleh mereka. Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu juga mendatangi kaum Nasrani seraya bertanya, bagaimana halnya dengan Isa? Maka orang Nasrani pun menjawab pertanyaan tersebut bahwa Isa bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan bisa menyembuhkan penyakit sofa serta menghidupkan orang yang sudah mati. Penyakit sofa itu kita kenal juga dengan istilah penyakit kusta atau penyakit kulit ya. Selanjutnya mereka juga mendatangi Rasulullah SAW. Saya berkata, mintalah kepada Tuhan semoga bukit sofa itu jadi emas untuk kami. Maka Rasulullah SAW berdoa dan selanjutnya turunlah ayat ini yang Quran surat Ali Imran ayat yang 190 dan juga 191. Yang selanjutnya turunnya ini adalah di waktu malam hari, yang di waktu itu adalah Rasulullah SAW sampai menangis karena isinya mengajak kita untuk memikirkan ciptaan Allah yang langit dan bumi, yang kita bisa belajar dari itu semuanya sebagai bukti kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan perihal turunnya ayat ini di malam hari sehingga Rasulullah SAW sampai menangis, silakan disimak video penjelasannya pada link di atas. Setelah mengetahui asbabun nuzul turunnya ayat 100. Oke, cukup. Barusan kita telah menyimak tentang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Itu ya, sekilas tentang asbabun nuzul. Nanti kalian bisa memperdalam lagi di kelompok-kelompok kalian. Nah, baik anak-anak sekalian dari mata Allah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup ya. Kalau cukup silahkan untuk membentuk kelompok ya. Kita bagi kelompok nama-nama apa? Nama-nama Asmaul Husna lagi. Ya, ini kelompok Ar-Rahman, ini kelompok Ar-Rahim, ini kelompok Al-Malik, dan ini kelompok Al-Qudus. Silahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, sekarang ya Bapak akan memberikan tentang LKPD ya untuk mengerjakan pekerjaan hari ini. Nah, hari ini kita akan mengerjakan dua pekerjaan. Yang pertama, nah di sini Bapak ada beberapa amplop ya, yang mana isinya itu adalah menyambungkan ayat-ayat Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dan nanti tugas yang keduanya adalah kalian mencari asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ini dinamakan dengan mix and match ya. Jadi mix and match ya. Mix itu apa? Mencampurkan. Ya, match itu mematchingkan, menyambungkan. Nah, di sini metodenya pada diskusi kali ini adalah mix and match ya. Nah, Bapak harap kalian bisa menyelesaikan ini dalam waktu kurang lebih 10 menit. Cukup? Cukup. Atau setengah jam? Sejam? 10 menit ya. Nah, Bapak bagikan LKPD-nya.
perwakilan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi pada kesempatan hari ini. Baik, untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan adalah kelompok Ar-Rahman. Ya, dipersilakan untuk kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok Ar-Rahman akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyambung ayat, menyusun ayat Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan menyampaikan apa itu asbabun nuzul. Adapun asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 90 sampai 191 itu orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan bukit Sofa menjadi bukit emas. Kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 untuk menjawab permintaan orang-orang Quraisy tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pada malam itu beliau menangis memikirkan segala permintaan Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Terima kasih ya untuk kelompok Ar-Rahman ya, cukup bagus. Nah, sekarang Bapak minta perwakilan satu kelompok lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan Bapak minta ya untuk membacakan susunan ayat yang telah disusun ya. Kepada kelompok Al-Malik dipersilakan. Oke. Selamat untuk kelompok Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun ayat-ayat surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan kita akan menjelaskan asbabun nuzul dari surat Al-Imran ayat 91 sampai 190 sampai 191. Isi dari asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 adalah orang-orang Quraisy meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW tentang kebesaran Tuhan. Mereka meminta agar bukit Safa dijadikan bukit emas. Maka turunlah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 untuk memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Al-Malik. Untuk kesempatan mempresentasikan materi pada kegiatan hari ini, ya Bapak lihat kelompok-kelompoknya cukup aktif, ya, kemudian mencari beberapa referensi juga, menanyakan ke sana dan ke sini, membuka buku-buku paketnya juga. Ya, alhamdulillah ya cukup bagus semuanya. Ya, setiap kelompok kita persepsi, apresiasi ya
Bapak kasih semuanya nilai 100 ya. Oke, baik. Nah, kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulan pada materi kali ini tentang asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 bahwasannya kita sebagai manusia ditugaskan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disebutkan bahwasannya orang-orang Quraisy terdahulu itu meminta sebuah yang mustahil bagi seorang manusia tapi akan menjadi kenyataan bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah memberikan ya tugas untuk manusia itu kan yaitu untuk berpikir ya, berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia untuk memikirkan segala penciptaannya. Nah, disitulah bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sebagai seorang pelajar ya semoga menjadi pelajar yang mempunyai wawasan yang tinggi, wawasan yang luas ya. Cara untuk mendapatkan wawasan yang tinggi dan wawasan yang luas itu adalah caranya dengan belajar. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan untuk KM ya, untuk KM memimpin doa penutup pada mata pelajaran hari ini ya. Dipersilakan KM untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dan silahkan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan